Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Indirahmayani NIM 104 dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli itu sama-sama banyak dan barang yang ditawarkan itu bersifat homogen. Dalam pasar ini, harga itu ditentukan oleh pasar berdasarkan kesetimbangan antara penawaran dan permintaan. Saya Fatimah Faizah NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu terdapat banyaknya penjual dan pembeli. Meskipun banyaknya penjual dan pembeli, jadi tidak ada satupun yang mempengaruhi harga tersebut. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu barang yang ditawarkan bersifat homogen, yaitu produk yang ditawarkan identik dan tidak bisa dibedakan antara satu penjual dengan yang lain. Yang ketiga yaitu perusahaan maupun pembeli bebas keluar masuk pasar. Jadi tidak ada hambatan yang signifikan untuk memulai atau menghentikan bisnis. Yang keempat yaitu pengetahuan pasar yang sempurna. Informasi yang sempurna dan transparan tentang harga dan produk memungkinkan semua pelaku pasar membuat keputusan yang rasional dan informatif. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang masalah rentan waktu atas tanggapan penawaran. Dalam konteks pasar persaingan sempurna, masalah rentan waktu atas tanggapan penawaran mengacu pada bagaimana penawaran atau jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen merespon perubahan dalam permintaan atau harga pasar dalam berbagai rentan waktu. Penawaran ini bisa dilihat dalam 3 rentan waktu utama. Yang pertama yaitu jangka pendek. Dalam jangka pendek, pertama ada kapasitas produksi tetap. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi bersifat tetap, misalnya mesin, pabrik, sehingga produsen hanya bisa menyesuaikan tingkat output dengan mengubah penggunaan faktor produksi variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Respon terbatas dalam jangka pendek yaitu kemampuan penawaran untuk merespon perubahan harga atau permintaan cukup terbatas. Misalnya jika permintaan naik, perusahaan bisa meningkatkan produksi sampai batas kapasitas yang ada, tetapi bisa memperluas pabrik atau membeli mesin atau mesin baru dengan cepat. Yang kedua yaitu dalam jangka menengah, penyesuaian lebih besar. Dalam jangka menengah, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas atau menyesuaikan faktor produksi yang sebelumnya dianggap tetap. Misalnya perusahaan bisa membeli mesin tambahan, memperluas fasilitas produksi, atau menyewa lebih banyak tenaga kerja tampil. Responnya yaitu dalam jangka menengah ini lebih fleksibel karena penawaran bisa lebih elastis dibanding dengan jangka pendek karena produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan kapasitas produksi mereka. Yang ketiga, jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel sehingga perusahaan bisa menyesuaikan segala aspek dari kapasitas produksi mereka. Mereka bisa membangun pabrik baru, mengadopsi teknologi baru, atau bahkan memasuki atau keluar dari pasar. Penawaran dalam jangka panjang ini respon penawaran sangatlah elastis. Respon penawaran terhadap perubahan harga atau permintaan sangat elastis karena produsen memiliki kemampuan penuh untuk mengubah skala operasi mereka. Perusahaan baru bisa juga masuk ke pasar, menambahkan kapasitas seluruh dalam industri. Masalah utama yang muncul berkaitan rentang waktu ini adalah keterbatasan dalam jangka pendek yang bisa menyebabkan fluktuasi harga yang lebih besar dibandingkan dengan jangka panjang, di mana penawaran lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Misalnya, dalam situasi permintaan yang tiba-tiba meningkat, harga bisa naik tajam dalam jangka pendek karena keterbatasan kapasitas produksi yang ada. Tetapi seiring waktu, peningkatan kapasitas produksi akan menstabilkan harga di jangka panjang. Itu dia tentang pemau masalah. Saya Titin Ariska NIM 97, penentu harga dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar ini, penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan hasil kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Pembentukan harga ini melalui mekanisme tawar-menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jika seorang penjual menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, maka pembeli pun membeli ke penjual yang lain.
Keseimbangan jangka pendek dalam ekonomi mikro adalah suatu keadaan di mana permintaan dan penawaran pasar sama, sehingga harga dan jumlah barang yang diproduksi mencapai titik keseimbangan. Dalam keseimbangan jangka pendek, produsen tidak perlu menutupi produksinya selama pendapatan marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata. Jika harga semakin turun, produsen tidak dapat menutup total biaya, maka produsen tidak akan berproduksi lagi. Keseimbangan jangka pendek terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminati, yaitu perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran pasar. Dalam persaingan pasar sempurna, keseimbangan jangka pendek tercapai ketika harga sama dengan biaya marginal dan mendapat marginal sama dengan biaya variabel rata-rata. Dalam keseimbangan jangka pendek, produsen dapat menikmati laba supernormal jika memiliki daya monopoli, tetapi dalam jangka panjang laba normal adalah yang dapat diperoleh. Keseimbangan jangka pendek dan panjang mempengaruhi keputusan produksi dan harga yang diambil oleh perusahaan dalam persaingan pasar sempurna dan persaingan pasar monopolistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Hidayat, NIM 63020230096 dari kelas 2C Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan jangka panjang. Baik, yang pertama itu ada tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar, yaitu ketika ada insentif bagi perusahaan untuk masuk ke pasar, itu bisa menciptakan persaingan yang sehat dan inovasi yang lebih besar, karena perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar. Namun jika insentif itu tersebut berkurang dan atau tidak ada, maka perusahaan mungkin lebih cenderung untuk keluar dari pasar. Baik, selanjutnya itu ada perusahaan yang memperoleh keuntungan normal ketika mendapatkan total sama dengan total biaya, yaitu yang berarti tidak ada keuntungan ekonomi tambahan yang diperoleh di atas biaya kesempatan dari modal dan tenaga kerja yang digunakan. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi itu mencerminkan pengembalian yang adil untuk pengusaha atau investasi dan usaha yang dilakukan oleh bisnis mereka. Tetapi tidak ada surplus ekonomi yang dihasilkan, karena ini dapat terjadi dalam jangka panjang ketika persaingan di pasar memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang berlebihan cenderung kepada yang lainnya atau cenderung yang dihilangkan. Selanjutnya itu ada ketika harga pasar sama dengan biaya total rata-rata minimum atau ATC, yaitu ini berarti perusahaan sedang beroperasi pada titik di mana mereka mencapai efisiensi dalam produksi mereka. Pada titik ini, biaya rata-rata produksi ATC itu sama dengan harga pasar, sehingga perusahaan tidak menghasilkan keuntungan ekonomi tambahan. Baik, sekian penjelasan dari keseimbangan jangka panjang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.